Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كابدا أبدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا من رب العالمين. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita, yang masih menggerakkan, yang memberikan kesempatan tentunya bagi kita untuk bisa kembali lagi mengkaji ya dari Syarah Tuhfatul Atfal ini, yang mana kita sudah masuk ke Nun Sakinah dan Tanwin dari hukum yang ketiga, yaitu mengenai iklab ya. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Baik, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah Pak, baik, luar biasa. Ya. Gimana ini kabarnya? Wah, ditinggal kayaknya HP-nya. Nggak ada suaranya. Oke, Alhamdulillah baik. oke, alhamdulillah. Itu lagi di mana Pak? Di rumah itu atau di mana tuh? Iya Pak, sudah di rumah Dari rumah orang tua. istri. Kita, masya Allah. Tapi ya, kita langsung masuk saja ke materinya, karena ini sebenarnya materinya nggak terlalu banyak ya, karena cuma satu hukum saja, itu pun cuma iklab dan satu huruf saja iklab kan ya. Apa yang kalian pernah dengar mengenai iklab? Yang tahu nggak? Mungkin apa hurufnya atau mungkin bunyinya atau apa gitu? Hurufnya Mbak. Hurufnya Mbak, oke. Nah, Ada lagi? terus kayak ini ya, kayak digantikan kan ya bacanya tuh kayak Kan? digantikan. Digantikan, oke. Ya. Ada lagi? Hmm, udah, udah kayaknya. Hmm. Tahunya segitu. Nah, ya. Oke, Oke. kalau gitu kita bahas nih ya. Nah, sebelum itu kita baca niat terlebih dahulu ya. Kita belum baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal if'adah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, dari tulisannya di sini al-qalb ya, sebenarnya namanya al-qalb atau iklab. Al-qalb ini pernah dengar ya, kata al-qalb itu kalau dalam bahasa Arab itu kan hati itu disebut dengan qalb ya. Itu akan berhubungan. Kenapa hati disebut dengan qalb? Karena hati itu sering berubah-ubah kan, sering berubah-ubah. Nanti kita lihat. Ini silabus kita sudah masuk ke al-qalb nih. Nah, berarti ini hukum yang ketiga nih. Nanti yang terakhir al-ikhfa. Nanti al-ikhfa ada rinciannya lebih banyak nih. Nah, ini al-qalb ini biasanya cara bacanya nih ya masih belum sempurna gitu, belum tepat kayak gitu. Kita coba untuk bahas. Target belajarnya tentu mengetahui, memahami, membedakan, dan tentu bisa melafalkan dari al-qalb ini. Cara pengucapannya juga bisa bedain antara bacaan atau bunyi dari qalb dengan ikhfa atau dengan idhar atau dengan idgham kayak gitu. Dan juga kita akan mengetahui kesalahan dalam pengucapan qalb. Nah, ini sering kali ini.
Kita coba langsung lihat nih untuk subbabnya, ada pengertian, ada proses terjadinya nanti bagaimana, peringatan-peringatan yang harus diperhatikan, dan juga beberapa kesalahan ketika membaca al-qalb atau iqlab ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Kalau secara bahasa, qalb artinya membalik atau at-tahwil yang berarti mengubah. Nah, itu kalau secara bahasa ya. Membalik, berubah, bertransformasi gitu ya. Itu artinya qalb. Sehingga kenapa hati disebut dengan qalb? Karena sering berubah-ubah. Kadang sedih, kadang senang, kadang suka marah gitu ya. Apalagi kalau perempuan, moodnya itu nggak stabil. Bapak ini udah paham kayaknya. Paham. Paham. Baru beberapa minggu gitu. Oke. Astagfirullah. Oke, lanjut. Cara istilah berarti al-qalb itu adalah qalbun nuni sakinati awit tanwini mimman lafdan la haddon mukhfatan bi ghunnatin 'indal ba'i. Jadi mengubah nun sakinah atau tanwin menjadi mim secara lafaznya saja, bukan tulisan, disertai ikhfa dan gunnah ketika bertemu dengan ba. Nah, itu kalau secara istilah ya. Berarti dia itu mengubah. Apa yang diubah? Nun sakinahnya atau tanwinnya. Jadi kalau di tulisan kan tulisannya nun ya, nun sakinah atau mungkin tanwin. Tapi ketika misalkan bertemu dengan huruf ba, di sini tulisnya ada bertemu dengan huruf ba, maka nun sakinah atau tanwinnya itu berubah menjadi mim secara lafaz, secara bunyinya, bukan secara tulisannya. Tulisannya tetap nun, cuman cara bacanya berubah menjadi mim. Sehingga yang bertemu itu bukan nun mati atau tanwin, tapi mim sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya nyambung dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi kan mim mati bertemu ba. Itu sebenarnya sama, cara bunyinya sama. Sehingga iqlab ini sebenarnya ikhfa. Gitu. Nah, kita akan lihat rinciannya. Ini merupakan bait yang ke berapa nih? Baring bait yang ke-12, sekarang masuk ke bait yang ke-13. Kata Al-Imam Al-Jamzuri, beliau berkata, وَالثَّالِثُ الْإِقْلَابُ عِنْدَ الْبَاءِ مِمَّنْ بِغُنَّةٍ مَعَ إِخْفَاءِ. Dan yang ketiga, وَالثَّالِثُ ya, وَالثَّالِثُ iqlab, inda pada ubah, miman menjadi huruf mim, bigunnatin disertai gunnah, ma'a sambil ikhfa'i menyamarkan. Nah, jadi hukum yang ketiga, kemarin kan hukum yang pertama apa? Izhar. Yang kedua, idgham. Oke, yang ketiga ini. Yang ketiga ini iqlab. Nah, huruf iqlab di sini tulisnya cuma huruf ba saja. Berarti nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, udah. Gitu ya, hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Di mana ketika bertemu dengan huruf ba ini, nun mati atau tanwinnya itu berubah menjadi mim. Yang dimana bunyinya itu disertai dengan gunnah. Masih ingat gunnah itu apa? Coba, nanti gunnah. Dengung. Dengung. Oke, itu bahasa lainnya dengung. Atau mungkin lebih spesifiknya suara yang masuk dari lewat hidung ya. Nah, suara yang melalui rongga. Keluarnya itu dari rongga hidung. Oke, betul. Itu gunnah ya. Berarti ketika kita mengucapkan iqlab ini harus ada itu, suara itu yang di rongga hidung itu. Sambil ma itu sekaligus gitu ya. Jadi sekaligus, enggak gunnah dulu baru samar, enggak, tapi sekaligus dicampur. Itu ikhfa atau samar. Disamarkan. Enggak jelas bacanya. Gitu. Berarti ini mimnya enggak jelas gitu. Cara baca mimnya enggak jelas. Oke, kita lanjut dulu nih. Hukum nun mati atau tanwin yang ketiga ini adalah iqlab, yaitu mengubah nun. Tadi sudah dijelasin, nun atau tanwin tadi berubah menjadi mim dengan disertai gunnah dan juga sedikit disamarkan suara mimnya. Jadi suara mimnya tidak jelas banget, idhar gitu ya, tapi dia itu ada sedikit samarnya. Tapi kalau mengenai hukum yang ketiga ini, hukum iqlab ini, para ulama ada juga perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau secara mayoritas itu mengikhfakan
Jadi kalau misalkan mengubahnya ya, nun mati bertemu ba, itu seluruh ulama sepakat berubah menjadi mim. Berubah, cara bacanya berubah menjadi mim. Tapi apakah mimnya dibaca jelas atau dibaca samar, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan disamarkan, ada yang dikatakan dijelasin untuk mimnya. Jelaskan maksudnya gini, gitu. Jelasinnya nggak ada kayak gitu. Kalau yang begitu kan disamarkan berarti. Nah itu ada dua pendapat itu. Tapi mayoritas atau sebagian besar itu mengatakan disamarkan. Sedangkan ada sedikit segelintir ulama yang mengizharkan. Salah satunya adalah yang mengizharkan itu adalah Imam Maqi Al-Qaisi. Ya, beliau mengatakan ketika nun mati bertemu ba, maka berubah menjadi mim, tapi mimnya jelas diizharkan. Itu cuma satu ulama saja. Sehingga sebagian ulama atau mayoritas ulama mengsamarkan ketika nun mati bertemu dengan ba. Nah ini ya. Kalau untuk tanda bacanya, kalau di Quran Standar Madinah, ya, yang dipakai oleh Pak Hanif itu ya, itu kalau antum perhatikan, kalau untuk nun mati, pasti di atasnya itu ada mim kecil. Nah, di atas nunnya ya, kalau di Al-Quran yang standar Indonesia atau di Depak gitu ya, itu mim kecilnya ada di bawah, gitu. Bedanya gitu. Kalau yang standar Madinah nih, standar internasional itu nun sakinahnya di atasnya ada mim kecil. Tapi tidak ada tanda ini ya, tanda sukunnya ya. Kan kalau di Al-Quran Indonesia ada tanda sukunnya. Setiap hukum semuanya ada tanda sukunnya gitu. Mau itu izhar, ikhfa, atau itu. Nah, sehingga itu memudahkan kita untuk mengetahui apakah itu iklab atau bukan. Kita lanjut dulu. Nah, jadi nun sakinah yang atau tanwin tadi ketika bertemu dengan ba maka ditukar atau diubah menjadi mim tadi ya. Contoh katanya mim ba'di kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini nunnya jadi hilang, berubah menjadi mim. Maka yang ketemunya itu apakah nun mati atau tanwin nun mati aja nih. Apakah nun mati dengan ba itu bisa bertemu? Pertanyaannya gitu. Apakah nun mati dengan ba itu bisa bertemu? Bisa saling komunikasi gitu ya kalau kita atau berinteraksi. Gimana? Apakah nun mati ketika bertemu dengan ba? Apakah maksudnya nun mati dengan ba itu apakah bisa bertemu? Bisa. Atau saling berinteraksi? Bisa. Kita gimana ya Pak? Dalam hal harokat atau cara bunyinya atau seperti apa? Secara umum aja, secara umum. Kalau nun mati dengan ba apakah bisa bertemu, berinteraksi dia? Bisa berinteraksi gitu. Bunyinya. Nun mati dengan ba. Menem. Kan ya kalau nun mati kan an. Kalau ba kan ba. Kira-kira kalau nun mati dengan ba itu kalau bertemu nih dia bisa berinteraksi atau enggak gitu? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dari Teh ini gimana? Kira-kira jawab aja nggak apa-apa. Kan kita lagi baca. Enggak ya? Enggak. Ya. Oke, betul jawabannya ya. Jadi memang kalau secara lapas nih betul ya. Kalau secara rosem itu ini ya, yang ini nih. Ini kelihatan ini bisa bertemu dia mereka. Bisa bertemu. Tapi kalau secara lafaz atau secara bunyi itu mereka nggak bisa bertemu. Sehingga nun itu butuh perantara. Perantaranya siapa? Si mim. Jadi si nun minta perantara si mim untuk bertemu dengan ba gitu. Jadi sebenarnya yang bertemu dengan ba siapa? Bukan si nun, tapi si mim kayak gitu. Ya. Tapi kita ambil pelajaran dari sini, kita jangan seperti nun. Kalau misalkan ingin bertemu dengan yang lain, jangan antaranya yang jadi sama dia gitu. Jadi curhat. Kayak gitu ya. Jadi jangan melalui perantara. Langsung aja gitu. Ya khidbah gitu ya.
Kayak bapak nih ya, langsung satset. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau nun ketemu ba secara bunyi itu nggak bisa, dia butuh bantuan atau perantara si mim. Gitu. Sehingga yang bertemu siapa? Si mim, bukan si kayak gitu. Maka dia sangat berhubungan dengan ikhfa. Sangat berhubungan dengan ikhfa. Bahkan di ikhfa, iklab ini sebenarnya ikhfa ya. Kalau dari rincian pembahasan lebih detail, iklab itu masuknya ke ikhfa. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang ini dulu nih. Mim ba'dihim. Nah, tadi huruf nunnya nggak ada, jadi berubah jadi mim. Mim ba'dihim. Boleh dicoba-coba. Mim ba'dihim. Terus kalau yang bawah, sami'an basira. Sami'an basira. Berikutnya, nah tadi ya, kalau yang di ini sebenarnya apa tadi standar Madinah nih untuk tulisannya nih. Di mana nun sakinahnya di atasnya ada mim kecil, kayak gitu. Nah ini kaidahnya nih, ini penting ini, harus dicatat nih, supaya bisa dicatat. Karena nanti akan berlanjut di materi-materi berikutnya, atau mungkin ketika untuk baca, wah ada huruf yang seperti ini, yang dimana kalau misalkan ada huruf kecil di atas huruf nih, di atas rosem nih, ini rosem namanya nih ya, yang begini nih, ini namanya rosem. Kalau yang titik-titik atau fathah, kasroh, itu bukan rosem namanya ya, itu tanda baca gitu. Nah, untuk rosem yang di atas rosem nih, ada huruf kecil di atas rosem, maka kaidahnya itu eh, yang dibaca itu yang atasnya, bukan yang bawahnya. Bukan huruf mim saja, karena nanti ada di beberapa tempat itu misalkan huruf sin atau huruf sod. Ya, contoh di mushaf Ibnu Katsir itu ada di ihdinas siratal mustaqim surat Al-Fatihah, itu di atas sodnya itu ada sin kecil. Kalau di mushaf Ibnu Katsir ya, karena beliau membacanya dengan sin, berarti ya ihdinas siratal mustaqim, itu biasanya di mushaf Ibnu Katsir huruf sodnya di atasnya ada sin kecil. Atau kalau di mushaf kita nih, mushaf yang Imam Hafiz yang standar Madinah itu di kata basto kayak gitu. Basto itu ada sodnya, di atasnya itu ada sin kecil. Atau kata iya besut, nanti mungkin kalau misalkan ketemu ada mim kecil di atasnya, nanti kalian bisa bacanya itu berarti sinnya ya, bukan sodnya, karena di atas sod itu ada tanda sin kecil. Lalu ada juga nih yang biasanya itu di bawah nih hurufnya. Ya, kalau yang di bawah itu contohnya yang huruf sinnya di bawah. Itu kata al-mustirun, al-musaytirun. Musaytirun. Itu biasanya di bawahnya ada sin kecil. Nah, kalau itu yang dibacanya bukan sinnya. Itu, tapi yang diutamakan adalah sodnya. Gitu. Ya. Nah, kalau yang di sini berarti yang dibacanya yang mana? Yang di atasnya nih, huruf mimnya. Laim basal gitu ya. Laim basalta, bukan lain tapi laim, di makhrajnya si mim tadi. Laim basalta mim bayinina am bayina mim bayitika. Oke, sekarang bagaimana nih cara proses terjadinya iklab ini atau cara mengucapannya nih? Proses terjadinya iklab atau kolab tadi itu cara membacanya sama seperti membaca ikhfa syafawi, sama persis, nggak ada bedanya. Tapi kita belum belajar ikhfa syafawi ya, jadi bingung nih ikhfa syafawi kayak gimana bacanya. Apa ya? Oke, kita lanjut dulu. Namun terdapat dua riwayat dalam perbedaan posisi bibir. Jadi nggak main-main nih cara posisi bibirnya nih. Diperhatikan. Cara pertama ada dua cara nih ya tadi ya. Cara memposisikan bibirnya. Yang pertama itu adalah dengan menyisakan sedikit celah di antara dua bibir. Ya, dengan menyisakan sedikit celah di antara dua bibir, atau disebut di sini biasanya kalau di dalam ilmu tajwid adalah furja atau tarkul furja. Ya. Furja atau tarkul furja.
gitu. Yang dimana bibirnya itu ada sedikit celah. Contoh misalkan gambarnya kayak gini, ada sedikit celah. Jadi bacanya misalkan mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Jadi ada sedikit celah kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan merapatkan kedua bibir secara lunak. Jadi bibirnya rapat, tapi nggak ditekan banget gitu ya, lunak aja gitu, sekedar rapat gitu. Ini contoh misalkan gambarnya. Jadi cara bacanya mim ba'di, mim ba'di. Jadi ditekan mim, tidak ditekan afwan, maksudnya dilekatkan bibir atas bibir bawahnya, tapi tidak ditekan. Mim ba'di kayak gitu. Jangan sampai terlalu kuat ya. Mim terlalu ditekan. Mim ba'di nggak perlu ya. Cukup ditempelkan saja. Nah, kalau menurut kalian nih, kalian berdua nih mungkin ya, ini yang paling mudah yang mana? Atau mungkin sehari-hari pakainya yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua, buat Teh ini? Iya, sama kayaknya. Sama ya? Oke. Iya. Betul ya, berarti kalian ini mengikuti mayoritas ulama. Gitu. Karena mayoritas ulama menggunakan yang kedua. Gitu. Mayoritas ulama menggunakan yang kedua. Kalau yang pertama itu hanya sebagian saja, sedikit saja yang menggunakannya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau secara praktek kan kalian juga ya, kalau secara praktek ya, orang-orang yang baru belajar Al-Quran, itu lebih mudah yang kedua kan? Ribet kalau misalnya ada celahnya gitu kan. Nah itu, sehingga karena Al-Quran itu Islam itu kan mempermudah ya, maka dari itu kita ambil yang mudah, yaitu yang kedua, dengan merapatkan tapi tanpa ditekan, cukup ditempelkan saja. Mim ba'di kayak gitu ya. Jadi gitu cara bacanya. Jadi kalau misalnya ada yang baca seperti ini, nanti ada konsekuensinya nanti ada konsekuensinya di kesalahan-kesalahan. Nanti kita akan lihat. Berikutnya yang ketiga, ini peringatan. Beberapa kesalahan ketika membacanya nih. Hendaklah para penuntut ilmu membaca dengan riwayat. Ini peringatan ya, bukan kesalahan. Hendaklah para penuntut ilmu membaca dengan riwayat yang sampai kepadanya dan tidak menyibukkan diri untuk memperdebatkan persoalan ini. Jadi tadi ya, mengenai merapatkan bibir atau tidaknya itu ada perbedaan pendapat, sehingga kalian itu menggunakannya hanya dengan riwayat yang sampai kepada kalian atau riwayat yang dipakai oleh imam kalian. Nah, yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang kedua tadi, dengan merapatkan tapi tidak menekan, tidak memberikan celah. Itu yang kita pakai. Sehingga yang amalkan yang itu ya, jangan yang diamalkan yang tidak merapatkan tadi, masih ada celah. Nah, terus juga jangan sampai kalian menyibukkan diri untuk memperdebatkan persoalan ini. Gak usah didebatin ya, karena ulama itu udah selesai mengenai itu. Jadi kita gak usah debat ya, orang awam. Berikutnya, boleh melakukan penelitian ilmiah atau mencari pendapat mana yang lebih kuat dalam persoalan ini dengan tetap menghormati dan menghargai pendapat yang berlawanan dengan. Ya, kalian boleh mungkin searching-searching, cari-cari penelitian siapa yang paling benar, bisa gitu. Tapi kalau ini kan kita udah belajar, yang anak kasih tahu dengan guru-guru anak, jadi yang kita pakai adalah yang kedua aja. Gitu ya. Lanjut. Penting untuk dipahami bahwa pendapat yang merapatkan bibir tidak merapatkannya secara kuat-kuat. Nah, ini harus dipahami bahwa merapatkannya tidak kuat-kuat ya, untuk yang bagian yang mengambil pendapat yang merapatkan bibir. Kayak gitu. Jadi nggak perlu kuat-kuat. Sedangkan pendapat yang merenggangkan bibir juga hanya menyisakan sedikit celah tanpa membukanya lebar-lebar. Nah, untuk yang mengambil nih pendapat yang memberikan celah, itu jangan memberikan celahnya terlalu lebar. Gitu ya. Itu jadinya nggak jelas mimnya. Gitu. Nah, ini untuk peringatannya. Berikutnya ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca iqlab. Yang pertama adalah tergesa-gesa dalam membacanya. Jangan buru-buru nih, ya. Mungkin karena napasnya mau habis. Biasanya kalau napasnya mau habis ini buru-buru ya. Karena udah beberapa kali dengar untuk bacaan yang sering napasnya mau habis itu tergesa-gesa bacanya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk takut nafasnya habis. Biarkan saja habis di tengah jalan gitu. Yang penting cara berhentinya benar, yaitu dengan mensukunkan huruf yang terakhirnya. Itu saja. Ya, jadi jangan khawatir untuk napasnya habis nanti gitu misalkan gitu ya. Jadinya dicepetin. Pengennya berhentinya di sini aja gitu.
Jangan seperti itu. Kalau misalkan memang tidak kuat, maka ya udah nggak apa. Karena itu apa namanya? Termasuk ke dalam keadaan darurat. Gitu. Kalau itu dimaafkan. Ya. Tapi tentu perlu untuk dilatih untuk mengolah nafas gitu ya, biar nanti lama-lama semakin panjang, nafasnya semakin kuat. Ya, kalau lagi belajar ya tidak mengapa untuk berhenti karena kehabisan nafas. Jadi jangan tergesa-gesa, yang penting itu, jangan tergesa-gesa. Sehingga gunanya tidak terbaca sempurna. Nah, ini sering nih ya, kita sering koreksi nih ya. Oke. Berikutnya, merapatkan bibir terlalu rapat bagi yang memilih merapatkan bibir. Nah, ini pendapatnya kalau misalkan kalian ngambil yang merapatkan bibir, itu jangan ngerapatin kuat-kuat. Gitu. Nanti aneh gitu. Kayak orang lihatnya, oh, kamu baca Al-Quran terlalu lebay gitu misalnya. Yang ketiga, menyisakan celah yang sangat lebar di antara kedua bibir bagi yang memilih untuk merenggangkan. Nah, ini kalau misalkan konsekuensinya, kalau memilih yang merenggangkan, maka jangan sampai memberikan celahnya itu terlalu lebar. Gitu. Dan yang keempat, tidak membaca sesuai dengan riwayat yang disampaikan kepadanya. Nah, ini ya, kalau misalkan Anda bilang udah pilihan yang kedua, atau pakai yang kedua. Jadi jangan mengambil atau membaca pakai riwayat yang lain. Gitu. Karena nanti antum nggak tahu konsekuensinya gitu, takutnya, gitu kan. Dia lebih baik yang diajarkan saja, itu untuk mempermudah kalian. Dan yang kelima, memanjangkan huruf yang berada sebelum guna. Nah, ini biasanya disering. Jadi dipanjangin yang huruf sebelumnya, huruf mimnya. Misalkan mim ba'di jadi mim ba'di. Karena mikir dulu nih biasanya. Ini nun mati ketemu ba apa ya? Misalkan kalau belum ajaran gitu ya. Mati ketemu ba ikhfa atau idhar. Jadi pas sambil mikir tuh sambil ngucapin mim, nah gitu. Nah, itu karena kita lagi belajar nih, maka biasakan untuk apa namanya, membacanya dengan otomatis gitu ya. Jadi nggak usah mikir dulu. Kalau nggak, diem dulu aja deh. Kalau misalkan belum tahu ya, diem dulu. Terus kalau misalnya udah yakin cara bacanya udah langsung. Gitu. Jadi nggak karena mikir gitu ya, jadinya lapasnya jadi panjang. Itu jangan seperti itu. Nah gitu ya. Itu mungkin kesalahan-kesalahan dari cara membaca iklab, dan itu adalah materi terakhir untuk iklab ya, atau pembahasannya dari iklab tadi. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke kalian cari-cari mengenai hukum-hukumnya di Al-Quran. Jelas ya? Atau ada yang masih bingung? Terlalu cepat pembahasannya? Izin bertanya Pak, tadi kan di awal sempat dikasih tahu bahwa iklab itu ada yang samar dan ada yang izhar jelas gitu ya. Nah ini Betul. Kan yang lebih mayoritas itu yang samar ya. Iya. Dan samar itu dibagi dua tadi, yang bibirnya tidak rapat dan rapat tapi lemes gitu ya. Iya, betul. Oh berarti yang samar pun itu, yang bibirnya rapat itu termasuk samar hitungannya, bukan yang jelas tadi. Iya, itu hitungnya tetap samar. Kenapa samar? Karena apa namanya? Ketika samarnya itu bukan samar banget ya. Jadi samarnya itu nggak kayak ikhfa, ya nggak tapi dia itu sedikit. Sedikitnya itu benar-benar sedikit. Ya, terhitungnya samar. Gitu. Jadi jangan seperti mimnya itu jelas jelas banget. Am itu kan jelas banget. Jadi karena kan karena bilang tadi ya, ketika dirapatkan itu rapatannya jangan kuat-kuat. Kalau dikuat-kuatkan itu nanti mimnya jelas banget. Jadi terdengar memang jelas, tapi kalau misalkan lebih teliti itu sebenarnya nggak terlalu jelas ya, sedikit nggak terlalu jelasnya gitu. Jelasnya banyak, cuman sedikit nggak terlalu jelas gitu. Samarannya kecil sedikit, ya. Oleh karena itu mengapa merapatkan bibirnya tadi secara lunak, kayak gitu. Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Ada lagi? Oke, taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kalau lagi mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.